kuasa-Mu bekerja. Waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Di waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan
Salam Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Selamat bertemu kembali di dalam anugerah dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Di saat yang keberkatan ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk menyembah Dia, dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang pada saat ini kita akan bersama-sama untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Untuk itu mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah kepadamu adalah anugerah yang terbesar bagi kami. Untuk itu Bapa, kami persiapkan hati kami, seluruh keberadaan kami untuk kemuliaan namamu. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Engkau berfirman di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan, kehendak Tuhan atas kehidupan setiap kami. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, di masa-masa pandemi ini dibutuhkan sesuatu kekuatan yang dari dalam roh kita, agar kita semua boleh menghadapi situasi dan kondisi ini dengan kesanggupan yang daripada Tuhan. Sebab apa? Sebab tanpa kekuatan dari Tuhan, kita akan tergoyahkan. Untuk itu pesan Tuhan saat pagi hari ini di dalam Yudas ayat 20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pesan Tuhan saat ini adalah bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Yang pertama adalah bangunlah dirimu sendiri. Kita harus membangun diri kita sendiri, karena firman Tuhan berkata, orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia adalah orang yang membangun dirinya sendiri. Untuk itu, untuk membangun diri kita sendiri, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus banyak berdoa di dalam roh dan kebenaran. Namun, ayat ini menjelaskan bahwa membangun diri kita didasari dengan dasar keyakinan yang kokoh. Dasar keyakinan yang kokoh itu adalah meyakini akan setiap firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Di situasi kondisi zaman saat ini, kita benar-benar diperhadapkan dengan masalah, dengan tantangan, bahkan virus corona yang sedang merebak saat ini. Bagaimana supaya kita dapat mengatasinya? Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat saja, ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Kita digambarkan sebagai mempelai. Untuk itu kita harus menjadi mempelai yang bijaksana. Karena di sini ada 10 gadis, 10 mempelai. Yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena mereka tidak memiliki buli-buli yang berisi minyak. Sedangkan yang bijaksana memiliki buli-buli yang berisi minyak. Apa yang membedakan tidak membawa buli-buli dan juga tidak memiliki buli-buli yang berisi minyak tersebut? Yang membedakan yang pertama adalah kalau gadis itu bodoh, dia selama hidupnya, ya, dalam perjalanan iman percayanya, dia
hanya biasa-biasa saja menjalani kehidupan. Ibadahnya hanya biasa-biasa saja, pengiringannya kepada Tuhan juga biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang dikerjakan. Oleh sebab itu, ketika masa-masa sulit, masa-masa yang tidak diinginkan itu melandanya, maka gadis-gadis ini merasa kebingungan. Karena apa? Karena tidak memiliki persediaan minyak di dalam buli-buli. Pengertian minyak di dalam buli-buli ini adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, bicara buli-buli bicara hati, bicara buli-buli bicara tentang kehidupan. Minyak itu berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Jadi gereja yang hanya hidup biasa-biasa saja, dia tidak memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dia tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika masa-masa sulit datang, dia akan tertidur. Tetapi tidak bisa bangkit kembali karena apa? Karena tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan di sepanjang hidupnya. Ya, dia bisa memprediksi, dia bisa memperhitungkan bagaimana Tuhan datang. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana, yang bodoh tidak memperhitungkan. Dia menjalani hidup begitu saja, tidak punya perhitungan, tidak punya persediaan dalam hidupnya. Karena itu ketika Tuhan datang, mereka tidak siap untuk menyambutnya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana benar-benar memiliki pengalaman persekutuan yang indah dengan Tuhan. Hatinya penuh kasih sayang kepada Tuhan. Oleh sebab itu sekalipun juga mengalami tertidur ketika masa sulit datang, masa kegelapan datang. Tetapi ketika Tuhan datang di tengah malam, maka dia bangkit dan siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan. Yang akhirnya, saudaraku, 5 gadis yang bijaksana ini mendapatkan kesempatan untuk masuk di dalam pesta yang diadakan oleh anak domba. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh ini tidak punya kesempatan. Karena apa? Karena dia mau meminta. Ya, mau meminta kepada gadis yang bijaksana minyak sedikit itu tidak bisa, karena itu tidak bisa dibagikan. Pengalaman pribadi, ya, persekutuan pribadi dengan Tuhan itu tidak bisa dibagikan kepada orang lain. Itu hanya bisa disaksikan untuk mendorong orang lain supaya punya pengalaman hidup yang sama dengan gadis bijaksana. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk membangun kehidupan kita bersama-sama di dalam Tuhan. Membangun manusia roh kita, sampai kita bisa mengalami realita Tuhan. Kita mengalami pekerjaan roh dan firman dalam hidup kita, yang itu tidak pernah kita bisa lupakan. Dan itu tidak pernah bisa diambil dari orang lain. Salah satu contoh, saya memberikan kesaksian pada bulan Desember saya dinyatakan kena COVID. Ya, saya harus isolasi mandiri pada waktu itu selama 3 hari baru di swab yang kedua. Jadi swab yang pertama dinyatakan positif, kemudian saya menjalani isolasi baru jalan 2 hari. Ya, saya bergumul dengan penyakit itu. Memang kami merasakan ketika kena COVID betul-betul batuk, sesek, juga demam, dan saya merasakan sesuatu yang tidak enak. Bahkan saya sempat berpikir apakah saya akan mati dengan cara ini. Tetapi pada hari kedua Roh Kudus mengingatkan saya bahwa kamu memiliki Allah yang hidup, kamu memiliki Tuhan yang luar biasa. Akhirnya jam 12 malam Bapak Ibu, saya bangkit dari tidur saya, ya. Kemudian saya berdoa, saya mulai berdoa di dalam roh. Sebagaimana yang Yudas anjurkan tadi, ya, Yudas 20 tadi, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam roh. Mulai saya berdoa dalam roh, saya mulai melompat-lompat, saya mulai deklarasi, mengatakan bahwa tubuh ini adalah bait Allah, tubuh ini sudah menjadi milik Allah, sudah ditebus, sudah dibayar lunas.
oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada tempat bagi penyakit, tidak ada tempat bagi iblis. Virus corona pun tidak punya tempat dalam diriku. Oleh sebab itu aku tolak di dalam nama Yesus. Dan selama 15 menit sampai 20 menit saya berdoa, dan akhirnya saya berhenti dan saya bisa tidur nyenyak pada malam itu. Bangun pagi jam 4, saya mendengar suara Tuhan berkata, kamu sudah sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui mendengar suara Tuhan yang hanya beberapa kata, kamu sudah sembuh, itu membuat atmosfer kehidupan saya berubah. Karena saya ingat dalam Yohanes pasal 6 ayat 63 berkata, firman Tuhan itulah roh dan hidup yang kekal. Ketika firman itu kami dengar, itu ada kehidupan yang kekal. Ketika firman itu kami dengar, maka itu membuat atmosfer itu berubah. Atmosfer kematian menjadi atmosfer kehidupan yang membuat kami semangat. Dan benar Bapak Ibu, saya merasakan kesembuhan, merasakan mukjizat yang daripada Tuhan. Dan hari yang ketiga itu juga, saya dipanggil ke rumah sakit untuk diswab. Hasilnya adalah negatif. Amin Bapak Ibu. Itulah mukjizat yang saya alami, dan ini pengalaman pribadi, ya, pengalaman pribadi yang tidak dapat bisa kami bagikan kepada orang lain, kecuali saya hanya bisa bersaksi. Setiap orang harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Setiap orang harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dan lakukannya. Lakukanlah sebagaimana Matius pasal 7 ayat 24 dan 2-27 itu berkata bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dia seperti orang yang membangun rumah, berdiri di atas dasar pondasi batu yang kuat, sehingga ketika hujan datang, banjir datang, angin melanda, maka rumah itu tidak roboh. Karena apa? Dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu firman Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari bangunlah dirimu sendiri di atas dasar kebenaran firman Allah, sehingga engkau kuat menghadapi tantangan apapun, termasuk di hari-hari terakhir ini. Apapun masalah yang terjadi, engkau tidak akan tergoyahkan, karena engkau ada di dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan. Saya percaya ketika kita membangun manusia roh kita sampai alami realita Tuhan, maka tidak ada satu kuasa pun dapat mengganggu kita, dan kita dapat mengalahkan semua masalah. Segala perkara kita tanggung di dalam Tuhan, dan kita berkemenangan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap saudara yang percaya Tuhan Yesus Kristus, setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Berdoa terus di dalam roh dan kebenaran, memuji, menyembah, dan bersujud di hadapan Tuhan sampai engkau alami realita Tuhan. Maka engkau akan kuat, engkau akan perkasa, engkau dapat mengatasi masalah apapun. Di dalam kegelapan pun engkau memiliki terang ilahi. Oleh sebab itu, aku berdoa, berkat Tuhan turun atasmu, berkat Tuhan melimpah atasmu, yang terus menerus mencari Tuhan, engkau akan menemukan Tuhan. Terjadilah atas hidupmu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Pada saat ini kami percaya, setiap kami menyadari akan kebutuhan kami akan Tuhan, sehingga kami terus membangun hidup kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas setiap kami, berkat-Mu atas keluarga kami, berkat-Mu atas bangsa kami, berkat-Mu atas kota kami, berkat-Mu atas seluruh jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.